Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang bulan Ramadan, jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali melakukan monitoring dan pengecekan stok serta harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Boyolali Kota dan Pasar Sunggingan pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Boyolali bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait, termasuk Kapolres Boyolali, Indra Maulana Saputra. Dari hasil inspeksi, ketersediaan bahan pokok dan barang penting di wilayah Boyolali dipastikan aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah komoditas seperti daging dan cabai merah memang mengalami kenaikan, namun secara umum harga masih dalam kondisi stabil dan terkendali. Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan distribusi bahan pokok guna mencegah penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Melakukan pemantauan terhadap harga pasar dan stok sembako yang saat ini berada di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Boyolali. Kemudian kami pun tentunya dari Satgas Pangan dari Polres Boyolali juga terus memantau terkait dengan adanya potensi-potensi, baik itu potensi penimbunan yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi salah satu hal bentuk antisipasi kami untuk menjaga harga dan stok sembako ini bisa tetap terjaga di lingkungan masyarakat Kabupaten Boyolali. Secara keseluruhan, kegiatan monitoring berlangsung aman dan lancar. Forkopimda Boyolali berkomitmen menjaga stabilitas pangan serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Ramadan 2026. Dari Humas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur menggelar rapat pimpinan atau Rapim Polri 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim pada Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pimpinan Polri dengan arah pembangunan nasional dan daerah, serta memperkuat sinergi dengan unsur TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimda dengan tema Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah. Rapim ini digelar selama 2 hari sebagai wujud komitmen Polri menjaga stabilitas keamanan demi mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Perkuat sinergi, amankan serta sukseskan rencana kerja pemerintah. Polda Kaltim gelar Rapim Polri tahun 2026 pada Rabu 18 Februari 2026. Polda Kaltim menggelar rapat pimpinan Polri, Polda jajaran di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pimpinan Polri dengan arahan pembangunan nasional dan daerah tahun 2026. Rapim tersebut dihadiri oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam 6 Mulawarman Majen TNI Krido Pramono, Gubernur Kalimantan Timur Haji Rudi Masud, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Andrianto Josikusumo, para pejabat utama Polda Kaltim, unsur Forkopimda, serta Kapolres jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menyampaikan bahwa Rapim ini merupakan tindak lanjut dari Rapim Polri tingkat pusat agar kebijakan strategis pimpinan Polri dapat dijabarkan dan diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat Polsek. Kapolda Kaltim juga menekankan bahwa keberhasilan mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltim, Polda Kaltim, Kodam 6 Mulawarman, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai fondasi utama stabilitas daerah. Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Timur dalam arahannya menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Terlebih Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama ibu kota Nusantara. Sementara itu, Pangdam 6 Mulawarman dalam arahannya juga ikut menyampaikan
bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat mutlak kelancaran pembangunan nasional, khususnya di Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis penyangga ibu kota Nusantara. Menurutnya, soliditas dan kolaborasi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah menjadi kunci terciptanya rasa aman, meningkatnya kepercayaan publik, serta terjaminnya keberhasilan rencana kerja pemerintah tahun 2026 di wilayah Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Mapolres Ketapang pada Kamis pagi. Kegiatan dibuka langsung Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, Kejaksaan, tokoh adat, tokoh agama serta panitia perayaan Imlek 2577 dan Cap Gome 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Selamat pagi Sobat Humas Polri dimanapun Anda berada. Saya Bribka Haryansyah pada pagi hari ini melaporkan terkait kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral Polres Ketapang dalam rangka pelaksanaan pengamanan Hari Raya Imlek dan Cap Gome tahun 2026. Rakor diawali dengan mengikuti arahan Wakapolda Kalimantan Barat melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya disampaikan bahwa Operasi Liong Kapuas 2026 akan berlangsung selama 17 hari mulai 16 Februari hingga 4 Maret 2026, yaitu dengan melibatkan sebanyak 700 personel gabungan dari Polda Kalimantan Barat dan 7 Polres prioritas termasuk Polres Ketapang. Pengamanan tahun 2026 ini memiliki tantangan tersendiri karena perayaan Cap Gome bertepatan dengan awal Ramadan. Kondisi ini diprediksi meningkatkan aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat ibadah secara bersamaan, sehingga memerlukan pengamanan maksimal dan sinergi lintas sektoral. Kapolres Ketapang menegaskan pentingnya penyamaan persepsi seluruh stakeholder guna menjamin keamanan dan kelancaran rangkaian kegiatan. Kapolres Ketapang mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, merespon cepat setiap potensi gangguan keamanan, serta menghadirkan solusi terbaik demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari tim Humas Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikianlah pelaksanaan rapat rakor lintas sektoral Polres Ketapang yang telah kita saksikan bersama. Dari Humas Polres Ketapang, Bribka Haryansyah dan Bribda Iksan melaporkan. Salam presisi. Polda Kepulauan Riau menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Mapolda Kepri pada Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Syafruddin, didampingi Wakapolda Kepri dan diikuti pejabat utama, personel, serta ASN Polda Kepri. Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar seremoni rutin, melainkan momentum refleksi untuk meningkatkan disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab moral seluruh insan Bayangkara. Sebagai wilayah perbatasan yang strategis, Polda Kepri dituntut selalu siap dan profesional dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kepri menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah personel berprestasi. Penghargaan diberikan atas keberhasilan pengungkapan kasus korupsi dan mafia tanah, peran dalam program nasional Gizi, dukungan trauma healing bencana, penanggulangan kebakaran hingga dedikasi sosial kepada masyarakat. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Kapolda juga mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjaga Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Polda Kepri menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan berintegritas bagi masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.